Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan membahas soal KSM Kota ataupun Kabupaten tahun 2023 untuk bidang matematika SMP ataupun MTS. Di video per 1 ini kita akan membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, kita mulai soal yang pertama. Jika diketahui f(x² ditambah 1 per x² sama dengan x pangkat 4 ditambah 1 per x pangkat 4, maka nilai f5 adalah. Nah, ini merupakan soal fungsi dan ada aljabar yang harus kita ingat di sini. Dalam melakukan pengerjaan soal fungsi, kita harus menyamakan variabelnya. Nah, cara menyamakan variabelnya, kita ingat dulu rumus jumlah kuadrat, yaitunya a² ditambah b² sama dengan a ditambah b dikuadratkan dikurang 2ab. Nah, di sini kita bisa memodifikasi rumus ini menjadi a pangkat 4 ditambah b pangkat 4 sama dengan a² ditambah b² dikuadratkan dikurang 2a² b². Nah, di sini fungsi x² ditambah 1 per x² sama dengan x pangkat 4 ditambah 1 per x pangkat 4, kita samakan bentuknya dengan cara yang pangkat 4 kita samakan menjadi pangkat 2. Sesuai dengan rumus yang kedua ini bisa kita tulis sebagai x² ditambah 1 per x² dikuadratkan dikurang 2 dikali x² dikali 1 per x² sama dengan x² ditambah 1 per x² dikurang dengan 2 karena x² dikali 1 per x² itu saling menghabiskan. Nah, sehingga di sini fungsi x² ditambah 1 per x² itu sudah memiliki bentuk yang sama, variabel yang sama, yaitunya x² ditambah 1 per x². Ini boleh kita misalkan dengan a, sehingga jadinya fa sama dengan a² dikurang 2. Nah, karena di soalnya kita diminta untuk mencari F5, berarti A-nya kita ganti dengan 5, sehingga menjadi 5² dikurang 2. Sama dengan 25 dikurang 2, sama dengan 23. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 2, misalkan A, B, C, dan D berturut-turut adalah masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam hari. Jika A ditambah C sama dengan B ditambah D dikurang N, maka nilai dari N adalah. Nah, di soal ini diberitahu bahwa 1 tahun Hijriah itu sama dengan 345 hari. Namun dari referensi ini saya akan menggunakan tahun Masehi ya. Nah, A itu adalah masa pemerintahan Abu Bakar. Kalau dalam tahun Masehi itu dimulai dari 8 Juni tahun 632 sampai 23 Agustus 634 Masehi. Ada 2 tahun 77 hari. Nah, 2 tahun kalau seandainya tahun Masehi itu 365 ya. Berarti 2 dikali 365 ditambah 77, maka nilai A sama dengan 807. Yang kedua, B, masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitunya dari tanggal 23 Agustus 634 Masehi sampai 3 November 644 Masehi. Ada sekitar 10 tahun 73 hari. 10 tahun Masehi kita kalikan dengan 365 hari ditambah 7 hari ditambah dengan 3 hari. Karena dalam 10 tahun ini terdapat 3 kali tahun kabisat. Yaitunya ada tanggal 29 Februari, berarti tambah 1 hari dikali 3 hari. Maka nilai B sama dengan 3726. Kemudian untuk C adalah masa pemerintahan Utsman bin Affan. Itu dari 6 November tahun 644 sampai 17 Juli tahun 656 Masehi, sekitar 11 tahun 223 hari. 11 tahun dikali dengan 365 hari ditambah 223 hari ditambah 3 hari. Alasan ditambah 3 sama karena ada 3 kali tahun kabisat dalam 11 tahun. Sehingga C-nya adalah 4241. Lalu yang D, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di sini tanggal pastinya tidak
diketahui ya, tapi kira-kira dari bulan Juni tahun 656 sampai Januari tahun 661 Masehi, sekitar 4 tahun 7 bulan. Nah, 4 tahun kita kalikan dengan 365, sedangkan 7 bulannya itu kita bagi ya. Kira-kiranya 4 bulan untuk 31 hari dan 3 bulan untuk 30 hari. Ditambah 1, yaitunya tahun Kabisat. Nah, ini kira-kira 1675. Mungkin ini jawabannya tidak sama persis dengan objektifnya, tapi kita ambil yang paling mendekati. Nah, karena A, B, C, D sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari N. N ini pindah ruas saja, N-nya menjadi positif, kemudian B ditambah D dikurang A dikurang C. N sama dengan 3726 untuk B ditambah D-nya 1675 dikurang A 807 dikurang C 4241. Hasilnya adalah 353. Nah, di sini yang mendekati jawabannya adalah A, yaitu 351. Oke, untuk soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Titik M merupakan titik perpotongan yang ada di dalam bangun datar. Berarti kira-kira di sini ya, M. Oke, karena P merupakan garis bagi dari sudut P, maka ini sudutnya sama besar ya, kita anggap X. Kemudian karena si PL tegak lurus LK berarti ini 90 derajat. Sehingga kalau ini Y, ini juga bakalan jadi Y. Akibatnya segitiga PMK itu kongruen dengan segitiga PMR. Ya. Nah, sehingga didapatkan sisi-sisi yang bersesuaian yang sama panjang itu PM ya. PM bakalan sama dengan PM sesuai dengan segitiganya masing-masing. Kemudian akibatnya MR itu sama dengan MK. Lalu PR yang ini sama dengan PK. Kemudian diketahui lagi bahwa PK sama dengan kaki. Kalau kita anggap ini A, ini kaki juga bakalan jadi A. Ya, sehingga diperoleh PQ sama dengan 2 PK. PQ sama dengan 2 PK. Nah, karena PK tadi sama dengan PR, berarti kita dapatkan juga PQ sama dengan 2 PR. Sehingga PQ dibandingkan dengan PR sama dengan 2:1. Nah, kemudian si PR ini pasti lebih besar daripada PM. Lalu PR pasti lebih besar daripada PM. Kenapa? Karena PR adalah hipotenusa. Yang di depan sudut 90, hipotenusa itu pasti paling panjang. Sehingga PR lebih besar daripada PM. Nah, gara-gara PR lebih besar daripada PM, maka perbandingan PQ banding PM itu pasti lebih besar dari perbandingan PQ banding PR. Yang mana PQ dan PR itu tadi perbandingannya 2:1. Berarti PQ banding PR itu harus besar dari 2:1. Nah, yang sesuai dari sini adalah 3:1. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4, jika diketahui X pangkat 4 sama dengan 16 dan X tidak sama dengan positif negatif 2, maka nilai dari X kuadrat ditambah 9 adalah. Nah, ini soalnya lumayan mudah. X pangkat 4 sama dengan 16, kalau sama-sama kita akarkan, kita dapatkan X pangkat 2 sama dengan positif negatif akar 16. Atau X kuadrat sama dengan positif negatif 4. Dari sini ada jawabannya X kuadrat sama dengan 4 atau X kuadrat sama dengan minus 4. Nah, dari hasil yang pertama X kuadrat sama dengan 4 itu kita akarkan lagi sehingga dapatnya X sama dengan positif negatif akar 4.
atau X sama dengan positif negatif 2. Nah, ini tidak memenuhi berdasarkan soal. Berarti yang bisa kita pakai itu adalah X kuadrat sama dengan minus 4. Walaupun ini hasilnya irasional atau imajiner, ini bisa kita gunakan untuk menjawab soal. Nah, soal kita pertanyaannya X kuadrat ditambah 9, yang mana X kuadratnya adalah minus 4. Berarti minus 4 ditambah 9 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah B. Terakhir untuk part 1 soal nomor 5. Untuk n bilangan asli didefinisikan n faktorial sama dengan 1 dikali 2 sampai dikali n. Dan 0 faktorial sama dengan 1. Jadi tanda seru ini dibaca faktorial ya. Jika diketahui A kuadrat dikurang 5 faktorial sama dengan 0 faktorial, maka nilai A adalah. Nah, di sini kita cari dulu 5 faktorial, berarti kita mengalihkan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Hasilnya adalah 120. Dan 0 faktorial sama dengan 1 sesuai dengan definisinya. Nah, kembali ke soal, A kuadrat dikurang 5 faktorial sama dengan 0 faktorial. A kuadrat dikurang dengan 120 sama dengan 1. Atau A kuadrat sama dengan 1 ditambah 120. A kuadrat sama dengan 121. Nah, sama dengan soal nomor 4 kita bisa akarkan. Sehingga A sama dengan positif negatif akar 121 atau A sama dengan positif negatif 11. Artinya A sama dengan 11 atau A sama dengan minus 11. Nah, karena di sini dikatakan bilangan asli, maka yang kita pilih adalah yang 11. Nah, karena bilangan asli itu besar dari 0 ya, berarti yang kita pilih adalah 11. Jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk video part 1 ini kita bahas sampai nomor 5 dulu. Untuk part 2 kita bahas dari soal nomor 6 sampai 10. Dinantikan ya. Nah, jangan lupa untuk support saya dengan cara like, kemudian juga subscribe, serta share ke teman-teman kamu yang sama-sama berjuang untuk KSM tahun 2024 ini. Nah, untuk latihan soal harian, kamu bisa lihat di platform saya yang lain, contohnya TikTok ataupun Instagram berikut ini. Nah, terima kasih sudah belajar bersama, semoga berhasil. Sampai jumpa.